terkasih dalam Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Di siang hari ini saya akan berbicara tentang pentingnya kaderisasi. Kaderisasi adalah suatu tolak ukur untuk menggapai sebuah keberhasilan pelayanan. Karena itu Amsal 27 ayat yang ke-17 mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi artinya pemimpin mempersiapkan pemimpin. Banyak keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia ada di bumi, melayani di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, suatu kegagalan bangsa Israel dan para ahli Taurat, orang-orang Saduki dan kaum Farisi adalah tidak menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai guru, tidak menjadikan dia sebagai seorang mentor, sebagai bapa rohani. Mereka tidak merendahkan diri. Mereka melihat, mengukur, memandang Yesus dari sisi kemanusiaannya. Mereka melihat latar belakangnya sebagai anak Yusuf. Mereka melihat dia sebagai anak Maria. Tetapi sesungguhnya dia adalah penyelamat. Dia bukan hanya sekedar penyelamat, tapi dia adalah pencipta. Bapa yang menciptakan kita. Langit dan bumi diciptakan olehnya, tetapi dia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, keselamatan dunia ini ada di tangan 12 murid. Yesus melihat bahwa keselamatan dunia ini ada di tangan 12 murid. Dia mempersiapkan 12 pemimpin ini untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil. Betapa pentingnya Tuhan Yesus mempersiapkan 12 pemimpin ini untuk meneruskan pekerjaan dan mujizatnya selama 3,5 tahun ketika dia ada di dunia ini. Kesuksesan tidak ditentukan oleh gelar yang kita miliki. Kesuksesan tidak ditentukan dengan banyaknya gereja yang kita bangun di dunia ini. Alkitab adalah standar dan sumber perubahan karakter para pemimpin. Karena itu, mari kita percayakan. Seperti Yesus mempercayakan kuasa, mempercayakan mujizatnya pada 12 murid. Mari kita mempercayakan suatu kepercayaan kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Rasul Paulus mengajak kepada Timotius, 2 Timotius pasal 2 ayat 2 di sana dikatakan, percayakanlah kepada orang-orang yang cakap mengajar, yang juga mengajar orang lain. Setiap orang akan diajar, dibina, dan dididik dalam asas-asas firman Tuhan. Bukan untuk memperoleh sekedar pengetahuan, tetapi hikmat terus ditambahkan oleh Tuhan untuk menegakkan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus, karena itu teladan Yesus sangatlah cukup untuk mempersiapkan pemimpin masa kini, besok, dan masa mendatang. Pemimpin yang mempersiapkan pemimpin adalah pemimpin model. Tidak dilihat berapa lama dia melayani, berapa lama dia memiliki gelar, atau berjuang, berapa lama dia memimpin. Tetapi ini berbicara berapa lama mempersiapkan generasi ini untuk takut akan Tuhan, menjadi murid, dan bertumbuh sesuai dengan kehendak. Tuhan mau para pemimpin pada waktu itu merendahkan diri, meninggalkan ego dan jabatan mereka. Filipi 2 ayat yang ke-6 di sana dikatakan dia merendahkan diri. Dia tidak menganggap sebagai Allah yang harus dipertahankan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau menjadi pemimpin, kita harus merendahkan diri seperti yang Yesus lakukan. Supaya di dalam setiap langkah kita Tuhan menuntun kita. Sehingga hari-hari kita akan katakan bahwa Tuhan, biarlah Engkau makin bertambah dan saya makin berkurang. Dan nama-Mu saja ditinggikan. Sehingga melalui kehidupan, melalui pelayanan, melalui hidup, melalui pekerjaan, apapun yang saya lakukan, Tuhan akan membawa setiap jiwa kepada Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu, kemaksimalan, kita bisa melihat kebenaran itu menjadi kekuatan. Karena itu hari ini cocoklah kita katakan bahwa
pemuda-pemudi hari ini menjadi tulang punggung gereja. Mereka adalah pemimpin. Itu berarti kita harus siapkan. Keberhasilan dan pertumbuhan tidak dilihat karena banyaknya jemaat itu. Tapi ada satu orang yang benar-benar yang akan datang memimpin. Kembali ke di mana jemaat itu bertumbuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus, karena itu mari kita benar-benar memahami pelayanan Yesus. Pentingnya gereja sekarang mempersiapkan pemimpin, memprioritaskan kaderisasi. Jauh lebih penting daripada apapun yang kita siapkan, apapun yang sedang kita lakukan untuk pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang mengatasnamakan pelayanan, tetapi ujung-ujungnya memiliki motivasi yang berbeda. Kita ini hanyalah alat untuk melakukan suatu pekerjaan yang Tuhan siapkan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita ingin menjadi orang hebat, orang sukses dalam pelayanan, pekerjaan, karir, dan lain sebagainya. Mari kita selidiki dasar pertobatan kita. Dan mari kita cari bapak-bapak rohani kita, supaya kita bertumbuh dan hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, hari ini mari kita persiapkan gereja ini. Kita persiapkan generasi ini dengan melihat pentingnya kaderisasi. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami sangat percaya dan hamba-Mu sangat percaya bahwa firman kebenaran ini akan menolong, menuntun, menggerakkan hati pikiran kami. Untuk melihat pentingnya bahwa kehidupan ini, memimpin negeri ini, tidak dilihat dari pendidikan berapa besar, titel yang kami miliki, tetapi ketaatan, rindu mau melayani Tuhan. Banyak orang sedang melihat latar belakang, mengukur, dan merendahkan, tetapi Tuhan melihat hati kami untuk tetap maju di dalam Yesus, menjadi pemimpin bagi negeri ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan ini. Biarlah menjadi pedoman, menjadi kekuatan yang menggerakkan untuk terus melayani Tuhan sampai Engkau datang. Dalam nama Yesus, mengucap syukur untuk firman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.